Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, diambil bukunya ya. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang sistem pencernaan di bagian terakhir buku anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 208. Oke, siap? Nah, di sini dijelaskan makanan itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan. Jadi makanan contoh karbohidrat, protein, lemak itu adalah sumber energi bagi tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi kemarin ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Sekarang diperhatikan di halaman 209. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Nah, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan siapa? Atas bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dan glukosa dalam hati akan naik. Nah, sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka energi yang digunakan untuk kontraksi otot itu menyebabkan kadar glukosa dalam darah turun. Nah, dalam hal ini glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme ya. Molekul kompleks berubah diurai menjadi molekul sederhana, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu yang pertama adalah hormon insulin. Jadi hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas untuk mengatur kadar gula darah. Yang kedua adalah hormon adrenalin, dihasilkan oleh korteks adrenal. Dia berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini adalah proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Nah, di sini di mulut ini ada enzim petialin mengubah amilum menjadi glukosa. Terus di berikutnya, nah ini setelah dari mulut ini ada lambung, duodenum, usus halus, hepar, hati. Di samping ini ada amilum, jadi maltosa itu butuh enzim amilase. Maltosa menjadi glukosa itu butuh maltase. Terus sukrosa menjadi fruktosa itu butuh sukrosa. Dan laktosa jadi galaktosa itu butuh ya, jadi ini laktosa dan menjadi galaktosa dan glukosa itu butuh laktase ya. Nah, sekarang kita lihat di sini.
pati menjadi glukosa, diserap dalam bentuk ini. Jadi pati dan gula itu diserap dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini digunakan untuk proses oksidasi. Saat respirasi dia menghasilkan energi. Nah, yang berikutnya, gula di sini juga dapat, jadi tadi langsung digunakan, dia menghasilkan energi. Ini juga dapat dirubah menjadi glikogen dan lemak. Kalau glikogen ini nanti disimpan di hati dan otot. Tapi dalam glukosa diubah menjadi lemak, dia disimpan di perut, sekeliling ginjal dan bawah kulit. Nah, jadi glukosa tadi itu bisa langsung digunakan menghasilkan energi dan bisa diubah menjadi glikogen di hati dan lemak. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan aminopeptidase. Nah, protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai pada pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan, sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini disebut dengan deaminasi protein. Nah, kita cermati skema berikut ini yang menjelaskan tentang metabolisme protein dalam tubuh. Nah, kita lihat di sini ada protein hewani dari ikan ya. Ikan dihancurkan jadi kecil-kecil. Ini dibantu oleh air dan enzim melarutkan makanan menjadi Nah, ini menjadi molekul protein yang lebih kecil. Nah, di sini dipecah dengan enzim erepsin, diserap asam jonjot dan diserap asam amino dan diserap oleh jonjot usus. Nah, ini dipecah. Nah, ini berikutnya, pada saat diserap oleh jonjot usus, dia langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tertentu. Nah, berikutnya NH2 dan senyawa organik sederhana akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urea dan amonia, urin. Nah, tetapi yang berikutnya ini deaminasi dalam hati liver itu akan menghasilkan asam keto. Nah, menjadi siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Nah, ini adalah siklus metabolisme protein dalam tubuh ya. Protein tidak dapat disimpan dalam tubuh, sehingga kelebihan protein itu harus segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, oksidasi 1 gram protein ini dapat menghasilkan 4 kilokalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal, karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkan melalui air seni. Nah,
ini gambar yang ada di sini ini adalah akibat kekurangan protein. Jadi kekurangan protein ini tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan di sini disebut busung lapar atau hunger udema atau HO. Ada dua bentuk busung. Yang pertama kwashiorkor dan marasmus. Nah, gangguan pertumbuhan yang terjadi ini coba anak-anak lihat di dalam gambar itu. Yang pertama adalah kwashiorkor ya, busung. Dan yang berikutnya ini adalah marasmus. Kasihan ya nak. Jadi ini adalah karena kekurangan protein yang diiringi juga dengan kekurangan karbohidrat. Yang terakhir adalah pencernaan lemak dalam tubuh. Nah, anak-anak bisa melihat lagi di halaman 211. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya pembuluh balik bawah selangka kiri. Nah, anak-anak lihat gambar yang ada di sini. Di sini adalah lemak keju ya. Keju itu termasuk sumber lemak. Nah, ini makanan besar dihancurkan menjadi molekul-molekul kecil. Kumpalan dihancurkan oleh garam empedu. Nah, ini molekul lemak ya, diuraikan oleh lipase. Molekul asam lemak. Nah, molekul gliserol ini diabsorpsi oleh jonjot usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Berikutnya dibawa darah ke jaringan atau organ, dihidrolisis lagi. Nah, di sini sebagian besar bisa disimpan dalam bentuk adiposa dan sisanya diekspresikan melalui ginjal ya, dan melalui paru-paru H2O dan CO2. Ini adalah proses pencernaan lemak dalam tubuh. Nah, terakhir lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil atau koenzim. Nah, gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kesulitan bernafas terjadi karena meningkatnya keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Nah, ini disebut dengan asidosis. Oke anak-anak, ini adalah pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Semoga bisa dipahami. Materi kelas 1 semester 1, kelas 7 semester 1 sudah selesai. Semangat belajar, kita bisa lanjut ke semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.